Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ini saya mengajarkan tentang bahasa pemrograman hacking menggunakan Python. Untuk pertemuan keempat ini adalah penerapan Python tingkat dasar. Jadi saya menerapkan Python tingkat dasar ini, kita langsung membuka notebook. Oke, kita buka di Anaconda. Lalu pilih Jupyter Notebook. Dia muncul tampilan seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya pilih klik New. Oke. Nah, di sini tempat kita untuk mengcoding, memasukkan kode-kode daripada kode Python. Oke, yang pertama adalah tentang variabel. Apa itu variabel? Nah, dalam bekerja dengan menggunakan Python, otomatis kita pasti bekerja pula dengan namanya variabel. Variabel itu adalah nama daripada penyimpanan data di memori yang digunakan selama eksekusi program, dan nilai isinya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sebuah variabel itu bisa menyimpan sepotong data dan memiliki nama khusus. Nah, ini contohnya kodenya. Di sini ini ada kode yang bisa ini sudah saya siapkan ya. Ini nama variabelnya adalah namaku, isinya adalah Ivan Tridharma. Ini bisa saya ganti namanya, misalnya nama saya sendiri Wardana serta gelar saya S titik put titik koma M titik FI. Oke, ini print, mencetak isi daripada variabel itu namaku. Kemudian untuk yang print namaku titik lower dalam kurung ini gunanya untuk menampilkan tulisan ini dalam huruf kecil semua. Print namaku upper berarti semuanya kapital. Kalau title berarti hanya bagian depan daripada kata tersebut yang kapital, yang huruf kecil. Ini saya jalankan, saya run. Oke, hasilnya seperti ini. Wardana S titik MSI sama ya dengan yang di sini. Kemudian Wardana ini karena lower huruf kecil semua, Wardana S MSI semua huruf kecil semua. Nah, kalau yang upper tentu saja huruf besar semua. Misalnya gelarnya juga huruf besar. Kalau namaku titik title ini berarti Wardana, S. Ini setelah itu pasti huruf kapital. Ada juga kemudian SI juga kapital. Oke. Selanjutnya yang ada perhatian juga dalam bahasa pemrograman Python itu adalah komentar. Apa itu komentar? Komentar ini adalah kegiatan yang keterangan daripada program yang tadi tidak dieksekusi, tidak dijalankan. Jadi bahwa apapun kita tulis dalam komentar itu tidak akan diproses. Komentar ini dibuat untuk memperjelas atau memberi keterangan pada kode program, untuk memberikan informasi tambahan, dan bisa juga untuk menonaktifkan kode. Jadi suatu kode kita bisa cek apakah kode itu error atau tidak dengan kita masukin kode tersebut menjadi komentar sehingga tidak dieksekusi. Nah, ini contohnya komentar itu menggunakan tanda kris. Jadi kris ini komentar sepanjang ini itu jangan diproses untuk satu baris ya. Misalnya di bawah itu saya tulis print hello. Setelah itu spasi, kemudian tanda kris lagi di komentar. Ini juga komentar ini tidak akan diproses. Jika saat dijalankan, seganti aja. Selamat sore. Dan sekarang sudah sore ya. Saya jalankan run. Nah, ini tulisan selamat sore. Komentar yang di atas ataupun di samping kode itu tidak akan diproses. Ini adalah operator matematik. Operator matematik ini apa saja di Python itu mirip di Excel ya. Operator matematik ada tanda tambah untuk penjumlahan, kurang untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, slash untuk pembagian, misalnya 4/2, ini hasilnya 2 ya. Kemudian ada juga pembulatan, pembagian tapi langsung dibulatkan, misalnya 6 garis-garing, kemudian jadinya 1 dibulatkan ya, komanya tidak dihitung. Oke.
Kemudian modulus untuk mencari nilai sisa. Ini misalnya 5 modulus 2, itu kalau hasilnya kan pasti 2 sekian ya, sisanya angka 1. Itu menggunakan tanda bintang 2 kali. Misalnya 3 pangkat 2, tulis 3 bintang-bintang 2, hasilnya 9. Nah, di sini operator matematik ya. Nah, ini yang pertama, ini adalah komentar tadi ya. Nilai C, ini variabelnya ada A, B, C, dimana C itu nilainya berupa angka 0. A ini adalah nilainya hasil input daripada user. Nah, nilai A nya kita bisa rubah-rubah ini di sini karena dia perintah input dalam kurung itu teks yang ditampilkan. Setelah user memasukkan nilai input, maka variabel A akan berisi nilai tertentu dari user. Itu juga B. Selanjutnya variabel dari ABC ini dioperasikan tematik. Pertama operasi penjumlahan, di mana variabel A ditambah variabel B isinya itu kan dicetak hasilnya ke variabel C. Ini apa itu tanda str? Ini str ini artinya mengubah isi dari variabel tersebut menjadi string, menjadi teks. Kalau int itu menjadikan angka integer. Ini kenapa nilai A maupun B integer, karena kita operasikan tematik. Jika tidak menggunakan tanda integer, otomatis tidak bisa dioperasikan secara matematik. Nah, ini kan print ini mencetak string ya, mencetak teks. Ini harus variabel nilai C, variabel C ini harus berubah menjadikan string. Lalu bisa muncul tulisan hasil cetak daripada print. Kemudian selanjutnya operator pengurangan, A kurang B, masukkan ke C, C-nya ditampilkan kembali dalam perintah print. Perkalian, pembagian, operator sisa, bagi, dan pangkat. Oke, ini kita jalankan. Oke, pertama program meminta kita untuk menginput nilai. Oke, kita asal saja, misalnya 76, enter. Kemudian 58, enter. Oke, langsung ada nilainya. A tambah B 134, A kurang B 18, A kali B 1408, A dibagi B sama dengan 1,31 sekian. A modulus B 18, A pangkat B banyak sekali. Selanjutnya operator perbandingan, ini membandingkan suatu nilai. Ini operatornya ya, ini tanda operatornya. Kalau sama-sama dengan nilainya sama, misalnya nilai X dengan Y dibandingkan, apakah sama dengan tidak. Kalau nilai X dengan Y sama, maka hasilnya pas ya, dibandingkan. Kemudian tanda tidak sama dengan, itu tanda seru sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Oke, selanjutnya kita coba kodenya operator perbandingan. Nah, pertama menginput datanya ke variabel A, B. Input nilai A, 2 apa? Ini kan muncul tulisan ini kan, pasti tulisan muncul. Kemudian dijadikan tipe integer supaya bisa operasikan matematik. Kemudian dibandingkan A apakah sama dengan nilai B. Jika tidak, nilai A tidak sama dengan B. Kemudian print pertidaksamaannya. Jika A tidak sama dengan B, maka nilai A tidak sama dengan B. Jika tidak, berarti nilai A dengan B itu. Kemudian print cek kurang dari. Jika A kurang dari B, maka nilai A kurang dari B. Print jika dia misalnya A nya lebih besar daripada B, maka akan muncul tulisan nilai A tidak kurang dari B. Bisa jadi sama dengan atau lebih besar. Nah, ini. Kemudian tag tidak lebih sama dengan.
Jika A lebih besar atau sama dengan B, maka akan dijalankan perintah nilai A lebih dari atau sama dengan B. Jika tidak sesuai, ternyata A ini nilainya lebih kecil daripada B, maka yang dijalankan adalah di bagian S-nya ini, bagian yang lain, nilai A kurang dari B. Ya, saya atur dulu. Ini di sini. Oke, sekarang kita jalankan. Nilai A misalnya 54, nilai B 60. Oke, cek kesamaan. Nilai A tidak sama dengan nilai B. Oke. Yang di sini tadi ya, jalan ke sini. Nah, karena nilai A-nya kondisi A tidak sama dengan B, maka yang jalan adalah bagian yang di sini. Nah, kalau misalnya dia sama, pasti yang muncul tulisan nilai A sama dengan nilai B. Oke, selanjutnya operator percabangan. Nah, operator percabangan itu ini tampilannya ya. Kita mulai, kemudian dicek dengan kondisinya. Jika ada kondisi, kalau terpenuhi maka proses jalan. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka proses B yang jalan. Ya. Jadi ini membandingkan dengan kondisinya kondisi tertentu. Nah, contohnya ini, kita pertama umur, kita input nilainya berapa umurnya. Jika umurnya lebih daripada kurang dari 10 tahun, maka akan tercetak tulisan masih anak-anak. Jika tidak kurang dari 10 tahun, maka bukan anak lagi. Entah sama dengan 10, entah lebih daripada 10. Oke, ini saya jalankan. Oke, misalnya 45. Maka tulisannya bukan anak-anak lagi. Jalankan lagi, misalnya 8 tahun. Masih anak-anak tulisannya. Oke. Sekarang perulangan. Apa itu perulangan? Ini berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa program Python ya. Ada perulangan dengan for dan while. Perulang for ini biasa untuk mengulang kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara while ini perulangan tidak memiliki syarat dan tidak tentu banyak perulangannya berapa banyak. Nah, ini contoh penulisannya, ulangnya nilainya 10 ya. For A in rank, ini bisa saya ganti angka 10 atau langsung variabelnya 10. Oke. Maka diulang sampai string i. Oke. Ini saya ganti inputnya ya. Ini nt, saya ganti kodenya setelah perulangan. Misalnya 10 kali. Oke, enter. Perulangan dari 0, jadi 0, 1, 2 terus sampai 9. Oke. Nah, sekarang itu perulangan untuk for. Jadi for 1 in ranknya berapa. Kemudian untuk perulangan while ini yang tidak diketahui perulangannya berapa kali. Kita set dulu nilai awalnya, saya jawabnya ya. Nah, ini adalah hitungannya untuk menyimpan berapa kali sudah mengulang data untuk ditampilkan. Itu kita set dulu angka nilainya 0 while. Nah, jawabannya, jika while jawabannya nilainya ya, isinya nilainya ya, maka variabel hitung itu diberi penugasan tambah 1 terus. Selanjutnya kita terjebak jawab terus mengulang. Kalau dia menjawab ya, maka akan terus mengulang. Kalau dia jawab selain ya, maka program akan berhenti, break. Nah,
Kemudian terakhirnya di luar blok daripada while printnya ini kan posisi yang 3 perintah ini kan biasanya di dalam daripada blok while. Oke, ini di luar ini print ini, di luar daripada pengulangan ini. Oke, saya akan jalankan terus mengulang. Oke, saya jawab ya. Oke, terus mengulang ya lagi, ganti tidak. Berhenti. Nah, itu tulisan total perulangan 4. Ini perulangan. Baik, itu saja mungkin tutorial saya. Semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.